Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Rizky Azahra dari kelas 12 IPA 1. Saya akan mempresentasikan makalah saya mengenai menguji efektivitas hand sanitizer berbahan dasar alami di masa pandemi. Hal pertama yang akan saya bahas adalah mengenai latar belakangnya. Yang pertama adalah terjadi panic buying di swalayan dan minimarket sehingga hand sanitizer habis di swalayan. Yang kedua adalah karena harga hand sanitizer tidak cukup terjangkau untuk dibeli karena mudah habis dan ukurannya tidak terlalu banyak. Yang ketiga adalah karena membuat hand sanitizer sendiri dapat menghemat waktu dan biaya. Yang keempat, bahan alami yang digunakan adalah bahan alami yang harganya terjangkau dan mudah ditemukan di pasaran. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah, apakah bahan alami serai dan lemon dapat dijadikan bahan pembuatan hand sanitizer? Yang kedua, apakah bahan alami efektif untuk membunuh kuman di tangan sebagai bahan hand sanitizer? Yang ketiga adalah, apakah zat tambahan dalam hand sanitizer dapat membunuh kuman di tangan? Dan apakah bahan alami tersebut dapat mengurangi atau menambah efektivitas produk? Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kandungan bahan alami tambahan dalam hand sanitizer, bahwa kandungan alami dapat digunakan sebagai pembunuh kuman di tangan, dan yang ketiga adalah bahwa zat yang digunakan dalam pembuatan hand sanitizer adalah bahan yang efektif dalam produk. Manfaat penelitian. Manfaat ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat bagi peneliti dan manfaat bagi pembaca. Manfaat bagi peneliti yang pertama adalah menambah pengalaman dan pengetahuan dalam penelitian untuk membuat hand sanitizer, dapat meracik hand sanitizer sendiri, dapat mengetahui racikan dan takaran yang pas untuk pembuatan hand sanitizer. Dan bagi pembaca, yang pertama adalah mendapatkan wawasan baru mengenai pembuatan hand sanitizer, dan yang kedua dapat membuat hand sanitizer sendiri berbahan dasar alami. Sekarang saya akan menjelaskan di bab 2 mengenai kajian teori atau landasan teori. Yang pertama di sini adalah pengertian PJBL. PJBL adalah pendekatan pengajaran yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata yang memberikan tantangan bagi peserta didik yang terkait dengan kehidupan sehari-hari untuk dipecahkan berkelompok. Yang kedua adalah hand sanitizer. Hand sanitizer merupakan pembersih tangan yang memiliki kandungan antibakteri dan dalam menghambat hingga membunuh bakteri. Umumnya bentuk hand sanitizer adalah gel dan spray untuk memudahkan penggunaannya di saat darurat dan mudah dibawa kemana-mana. Hand sanitizer dianggap efektif untuk membunuh kuman disebutkan memiliki kandungan alkohol sekitar 60%. Kemudian, terdapat lemon. Lemon adalah bahan dapur yang sering digunakan untuk membuat makanan, minuman, aromaterapi, dan berbagai macam produk kecantikan. Lemon memiliki fungsi anti anti antiseptik dan juga dapat menjadi bahan anti hiperpigmentasi. Ini biasanya digunakan dalam produk kecantikan untuk mencerahkan dan memutihkan kulit serta menjaga kesehatan kulit. Yang keempat adalah serai. Serai adalah salah satu bahan dapur yang cukup populer untuk mengharumkan aroma, tapi sekarang juga serai sering digunakan sebagai bahan aromaterapi karena aromanya yang dianggap menenangkan dan enak untuk kesehatan. Lalu terdapat asam. Pengertian asam dalam ilmu kimia ialah senyawa kimia yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan sebuah larutan dengan pH di bawah 7. Dalam definisi modern, asam yaitu suatu zat yang bisa diberikan proton ion H+ kepada zat lain yang disebut basa, atau bisa menerima pasangan elektron bebas dari suatu basa. Lalu kemudian ada basa. Basa ialah zat senyawa yang bisa bereaksi dengan asam, menghasilkan senyawa yang disebut garam. Sedangkan basa yaitu zat yang dapat menetralkan asam. Kemudian terdapat pH. pH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebebasan atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan.
Istilah pH berasal dari kata Jerman potens yang berarti pangkat, dikombinasikan dengan H, simbol unsur untuk hidrogen. Jadi, pH adalah singkatan dari pangkal hidrogen. Kemudian ada persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah catatan perubahan aset, liabilitas, dan ekuitas dalam akuntansi sebagai akibat adanya transaksi. Unsur-unsur yang terdapat dalam persamaan dasar akuntansi antara lain adalah aset, liabilitas, ekuitas, beban, dan pendapatan. Kemudian ada HPP. HPP atau harga pokok produksi adalah jumlah pengeluaran dan beban yang secara langsung untuk menghasilkan produk atau jasa dalam kondisi dan tempat di mana barang dapat dijual dan digunakan. Kemudian ada kalor. Kalor merupakan panas yang bisa berpindah dan benda yang memiliki kelebihan kalor menuju benda yang kekurangan kalor. Dalam kalor biasanya dinyatakan dalam suhu. Dalam satuan internasional, kalor dinyatakan dalam satuan joule. Kemudian ada suhu. Suhu didefinisikan sebagai besaran yang menyatakan tingkat panas atau dingin suatu benda. Kemudian terdapat klasifikasi tumbuhan. Menurut KBBI, klasifikasi merupakan penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan. Sistematika atau taksonomi didefinisikan sebagai cabang biologi yang bertugas untuk mengadakan identifikasi semua makhluk hidup, baik yang sekarang masih ada maupun yang dahulu pernah ada. Dalam arti menentukan nama dan tempatnya dalam sistem klasifikasi sehingga diperoleh suatu rangkuman ringkasan atau gambaran mengenai seluruh makhluk hidup di dunia ini. Di bab 3 saya akan menjelaskan hasil penelitian saya. Berdasarkan riset yang telah saya lakukan, hand sanitizer yang saya buat memiliki sifat larutan asam karena memiliki pH 4,5 dan berada di bawah angka 7. Tetapi pH 4,5 tersebut masih aman untuk digunakan sebagai bahan hand sanitizer dan tidak akan merusak kulit karena mengandung lemon dan gliserol. Selain itu, hand sanitizer yang saya buat bisa digunakan dalam suhu ruang atau 26 sampai 28 derajat Celcius. Selain itu dapat digunakan di cuaca keseharian berbentuk spray dan bentuknya cair dan tidak gel sehingga ketika digunakan tidak akan menggumpal atau dan tidak akan membasahi tangan secara berlebihan. Di sini di bab 4 saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran. Saya akan memberikan kesimpulan terhadap hasil penelitian saya. Menurut riset yang saya lakukan, bahan dasar yang digunakan dalam pembuatan hand sanitizer itu adalah gliserin, alkohol, H2O2, air lemon dan air serai, serta ekstra bahan misalnya air. Nah, bahan-bahan alami tersebut karena digunakan di dalam jumlah alkohol yang cukup dapat digunakan sesuai umur simpan alkohol itu, yaitu sekitar 1 sampai 2 tahun. Nah, setelah itu produk juga dapat disimpan dalam suhu 23 sampai 29 derajat Celcius. Suhu yang biasa digunakan dalam penggunaan hand sanitizer yang saya buat ini adalah sekitar 26 sampai 28 derajat Celcius di suhu ruang. Sementara sarannya adalah, karena masih terdapat sedikit sekali endapan di bagian bawahnya, saya menyarankan untuk melakukan penyaringan sebanyak 4 kali. Karena sebelumnya dilakukan penyaringan sebanyak 2 kali dan masih terdapat endapan di bagian bawahnya. Maka dianjurkan untuk melakukan penyaringan sebanyak 4 kali meskipun di kertas penyaring sudah tidak ada endapan, tapi mungkin saat menjadi hand sanitizer akan kembali menjadi endapan kecil di bagian dasarnya. Kemudian hal tersebut dilakukan untuk menambahkan kepercayaan konsumen terhadap produknya dan tidak ragu terhadap produk-produk tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai daftar pustaka yang saya buat. Saya mendapatkan referensi dari dokumen-dokumen dan jurnal yang terdapat di internet berdasarkan hasil penelitian beberapa mahasiswa dan dosen yang kemudian diposting di laman website. Nah, kemudian saya juga mengambil berbagai macam referensi dari buku
yaitu buku-buku paket dan buku pelajaran yang membahas mengenai bahan-bahan kimia, pH, cara pembuatan makalah, serta dan macam-macamnya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.